Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, juga saudari-saudari di RT 9 RW 9 Kelurahan Binong. Selamat pagi Pak RT. Pada kesempatan kali ini seperti yang sudah kita kesepakati ya Pak RT ya, kami mahasiswa profesi dari FON UPH akan melakukan suatu kegiatan bersama dengan warga yang ada di RT 9 RW 9 Kelurahan Binong mengenai scoring masalah komunitas. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, kami mahasiswa profesi FON UPH sudah melakukan pengkajian dan juga wawancara kepada beberapa orang yang ada di RT 9 RW 9 Kelurahan Binong ini, dan kami sudah mendapatkan 3 masalah, di mana pada hari ini kita akan melakukan scoring masalah prioritas mana yang akan kita selesaikan bersama. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Talita. Di sini saya sebagai moderator yang bertugas pada acara pada pagi hari ini. Nanti ada teman saya Nopelia Asri sebagai pemateri dan juga Rugas sebagai notulen di acara pada saat ini. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya jika kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan kepada kita semua oleh Bapak Ketua RT. Untuk Bapak Raf, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Talita selaku moderator pada pertemuan hari ini. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari RT 09, RW 9, dan Kelurahan Binong. Pada pertemuan hari ini kita kedatangan tamu dari adik-adik mahasiswa FON, di mana mereka sudah melakukan pengumpulan data serta wawancara kurang lebih 2 minggu ini. Dan pada pertemuan saat ini mereka akan membahas masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan RT kita. Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari RT 09 dapat mengikuti pembahasan yang mereka sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Raf untuk sambutannya. Kita akan ke intinya dalam acara ini, di mana akan disampaikan pemaparan materi mulai dari pengkajian hingga scoring masalah komunitas oleh Nopelia Asri. Nopel, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Talita selaku moderator dan kepada Bapak Raf selaku Ketua RT dari RT 09 Kelurahan Binong ini. Pada kesempatan kali ini, saya Novelia Asri. Di sini saya akan sebagai pemateri dan akan menyampaikan mengenai hasil presentasi pengkajian data dan pengumpulan data yang kami dapatkan di lingkungan Bapak Ibu RT 09 sekalian ya, yang ada di sini. Yang pertama, mari kita lihat bersama. Di sini kami sudah melakukan pengkajian selama kurang lebih 2 minggu ya Bapak Ibu. Dan untuk data yang kami dapatkan, pertama di sini untuk data demografinya, di sini itu tercatat ada 40 kakak yang terdiri dari 162 warga, di mana di sini ada laki-laki yang berjumlah 83 orang atau 51%. Kemudian untuk perempuannya itu ada 49% yang terdiri dari 79 orang. Kemudian untuk mayoritas dari usia warga di RT 09 ini ditemukan yang dominan itu adalah warga yang berusia 17 sampai 25 tahun dan warga yang dewasa akhir yaitu berusia 36 sampai 45 tahun. Kemudian untuk tingkat pendidikan pada warga di RT 09 ini, sebagian besar itu atau 77 orang, 49% itu lulusan dari sekolah menengah atas ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pekerjaan warga di sini, sebagian besar itu karena masih banyak anak-anak juga ya, itu yang masih sekolah ada 32 orang atau 32% atau 48 orang. Kemudian untuk pekerjaannya yaitu swasta sebanyak 29% atau 43 orang ya Bapak Ibu. Kemudian untuk suku yang mayoritas di daerah Bapak Ibu ini itu yang paling banyak adalah suku Jawa. Kemudian untuk agama di sini ada 4 agama yang terdata. Yang pertama itu mayoritas dengan agama Islam.
kedua Protestan, ketiga Buddha, dan keempat Katolik ya. Untuk lingkungan fisik dan fasilitas yang ada di tempat Bapak Ibu ini sendiri, yang pertama yang kami dapatkan datanya itu sebanyak 78% atau 31 kakak itu warganya merupakan warga yang sudah memiliki rumah sendiri di tempat ini. Kemudian untuk sumber air bersih, 50% warga sudah menggunakan air mineral dan sisanya menggunakan sumur serta air pump ya. Kemudian untuk pembuangan limbah WC itu sebanyak 40 kakak sudah membuang limbah ini di septic tank ya Bapak Ibu. Untuk pembuangan limbah dari rumah tangga, Bapak Ibu di sini membuang di got dan sisanya di tanah resapan. Kemudian ini di sini kita bisa lihat juga untuk hasil dari data yang kami kumpulkan dan kami lihat di sekitar Bapak Ibu itu sudah terdapat tempat sampah ya di depan-depan rumah Bapak Ibu, namun tempat sampahnya ini masih tempat sampah yang terbuka dengan jarak rata-rata itu kurang lebih 5 meter ya dari rumah Bapak Ibu. Begitu juga dengan septic tank untuk Bapak Ibu semua di sini ada 17 kakak yang jaraknya itu lebih dari 10 meter dan 23 kakak yang jaraknya kurang dari 10 meter. Untuk fasilitas yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa lihat ada fasilitas kesehatan berupa posyandu dan posmindu yang digabung dalam satu lokasi yang sama. Kemudian ada pos siskamling juga. Terus ada musola, ada pedagang buah-buahan, pedagang baju, dan ada pedagang keliling ya di sekitar daerah Bapak Ibu ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kondisi kesehatan secara umum ya. Untuk data yang kami dapatkan di sini, sebagian besar Bapak Ibu itu sudah memiliki JKN ya, yaitu sebanyak 81% warganya sudah memiliki jaminan kesehatannya. Terus untuk penderita TBC dan hipertensi, di sini kami dapatkan data itu ada sekitar 144 warga itu yang mengidap tekanan darah tinggi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk sarana kesehatan yang digunakan Bapak Ibu di sini sebagian besar itu yang terdata oleh kami, Bapak Ibu pergi ke puskesmas, ke dokter umum, dan ke rumah sakit. Kemudian untuk kebiasaan keluarga dari RT 09 ini untuk meminta pertolongan saat sakit, sebagian besar juga di puskesmas, rumah sakit, dan dokter umum, serta klinik ya. Untuk kebiasaan keluarga di RT 09 saat sakit yang kami dapatkan, Bapak Ibu banyak juga yang menggunakan obat bebas, dalam artian di sini membeli sendiri tanpa resep dokter. Kemudian yang kedua itu 38% sebagian besar juga ada yang menggunakan resep dokter ya. Kemudian untuk jarak dari sarana kesehatan ke rumah Bapak Ibu sebanyak 50% atau setengah dari Bapak Ibu itu sekitar 1-2 km ya. Untuk penyakit yang sering diderita, berdasarkan data yang kami dapatkan sebagian besar penyakit yang sering terjadi itu seperti batuk pilek, asam lambung, kemudian ada TBC, ada diare, ada asma, dan ada alergi ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke perilaku kesehatan. Berdasarkan pengkajian dan pengumpulan data yang kami lakukan, kebiasaan Bapak Ibu di sini seperti mandi dan menggosok gigi itu sudah cukup baik, di mana sebagian besar Bapak Ibu itu melakukan 2 sampai lebih dari 2 kali dalam sehari ya. Untuk mengganti pakaian kerja dan pakaian rumah itu juga sudah cukup besar, di mana Bapak Ibu itu dari warga sini mengganti sekitar 2 kali sehari ya, 2 kali dalam sehari. Begitu juga untuk kebiasaan membersihkan rumah dan kamar mandi, di mana setiap rumah itu sebagian besar membersihkan rumah 2 kali sehari dan membersihkan kamar mandi 1 kali seminggu. Begitu juga untuk membersihkan sarang laba-laba dan penampungan air. Untuk konsumsi nutrisi di sini juga cukup baik, di mana sebagian besar Bapak Ibu warga di sini mengkonsumsi buah, susu, dan sayur ya. Kemudian untuk perilaku kesehatan berdasarkan usia, berdasarkan data yang kami dapatkan, untuk pasangan usia subur di warga RT 09 ini sebagian besar atau 48%-nya itu merupakan pasangan usia subur. Dan untuk pasangan usia subur di sini itu sudah menggunakan alat kontrasepsi ya.
di mana kontrasepsinya itu ada seperti susuk, IUD, pil, dan suntik KB. Kemudian data untuk ibu hamil tidak kami dapatkan di RT Bapak Ibu di sini, tapi kami mendapatkan ada 2 ibu yang sedang menyusui di daerah Bapak Ibu ini. Kemudian untuk data balita dan anak dan remaja, di sini terdata ada 6 balita dan semua balita yang ada di RT Bapak Ibu ini selalu dibawa ke posyandu setiap bulannya ya. Untuk anak dan remaja, berdasarkan pengkajian, kami menemukan di sini ada beberapa kegiatan ya yang ternyata dilakukan untuk anak-anak dan remaja, yaitu seperti ada pengajian, kegiatan olahraga, dan ada kegiatan karang taruna. Untuk upaya keluarga, jika ada anak dan remaja yang sakit, di sini saya dapat presentasikan dan lihat itu sebanyak 75% itu keluarga sudah membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Begitu juga dengan upaya keluarga jika ada lansia yang sakit. Di sini itu cukup tinggi, sebanyak 84%, di mana warga sudah membawa para lansia untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisa masalah yang dapat terjadi sesuai dengan pemaparan hasil pengumpulan data yang kami dapatkan di sini. Itu ada 3 masalah yang kami simpulkan dan kami dapatkan. Yang pertama itu ada risiko penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, yang biasanya sering disebut dan didengar sama Bapak Ibu mungkin ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian yang kedua itu ada masalah pengolahan sampah lingkungan. Dan yang ketiga itu perilaku kesehatan yang beresiko. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat 3 masalah yang terjadi pada layar Bapak Ibu sekalian ya. Sini ada 3. Dan selanjutnya kita akan masuk ke scoring masalah komunitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu scoring. Jadi scoring itu merupakan penilaian terhadap masalah sesuai dengan nilai pada kriterianya. Jadi nanti di situ ada kriteria ya Bapak Ibu. Saya akan memberikan kurang lebih itu ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan yang akan saya gunakan untuk membantu Bapak Ibu dalam menilai setiap masalah yang saya jabarkan kepada Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ini saya sudah tampilkan slide, sudah kelihatan. Sudah ya? Sudah, Neng. Oke. Nah, di sini saya ada tampilkan ya, Bapak Ibu, itu M1 itu artinya masalah 1, untuk M2 itu artinya masalah 2, dan M3 itu artinya masalah 3. Jadi Bapak Ibu bisa sambil dilihat ya, dibaca, misalkan lupa atau butuh penjelasan lagi, di sini ada tulisannya masalahnya apa saja ya yang terjadi. Kemudian untuk keterangannya di sini saya ada tuliskan di bawah itu ada 3 skor ya Bapak Ibu, ada skor yang tinggi itu 3, skor yang sedang 2, dan skor yang rendah itu 1. Dan di sebelah sini ada 6 pertanyaan yang akan membantu Bapak Ibu untuk menentukan kriteria masalahnya ini seperti apa, gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjut saja, langsung kita mulai untuk masalah yang pertama yaitu resiko penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Menurut Bapak Ibu, seberapa sadarkah Bapak Ibu akan adanya masalah ini di lingkungan Bapak Ibu? Baik, kalau menurut saya masalah yang terjadi ini yaitu infeksi saluran pernapasan atas ini tidak terlalu berdampak bagi saya dan di anggota di rumah karena kami sudah memiliki jendela dan sirkulasi udara yang masuk pun juga cukup bagus sehingga tidak lembab dan apek. Jadi menurut saya itu skornya 2, sedang aja. Saya setuju dengan Ibu Fami, jadi saya 2. Saya sih 1 ya, karena tidak terlalu bermasalah menurut saya. Ya, kalau saya juga 1 sih, karena di rumah saya sih nggak terlalu bermasalah ya, kalau masalah ini 1 aja. Kalau di rumah saya sih cukup ya, sedang, jadi saya kasih poin 2 aja. Saya sama yang lain juga, sedang-sedang aja, jadi 2. Kalau menurut saya sih 1 sih, rendah. Oke, karena yang paling banyak menjawab sedang ya Bapak Ibu, jadi kita kasih skor 2 ya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, setuju. Oke.
Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana motivasi Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah tinggi, sedang, atau rendah? Menurut saya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu sedang, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah ya. Dua aja kali ya. Saya Dua. masih Ibu yang lain gimana? Kalau saya masih satu sih karena menurut saya ini juga sih warga-warganya juga kurang patuh juga ya masalah ini. Jadi minatnya rendah menurut saya satu aja. Saya rasa juga sedang-sedang saja, soalnya masalah ini tidak terlalu begitu muncul gitu di rumah saya. Jadi 2. Itu masalahnya nggak begitu besar sih, jadi kita kasih poin 2 aja. Kalau menurut saya sih 2 sih, sedang-sedang aja untuk masyarakat sih motivasinya. Oke, baik Bapak Ibu, berarti sedang ya, kita kasih skor 2. Kemudian untuk yang ketiga, menurut Bapak Ibu bagaimana kemampuan dari perawat untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah tinggi, sedang, atau rendah? Saya sangat yakin sama perawat ya, saya percaya. Jadi ya masih 3 ya, karena mungkin antusias perawat lebih tinggi. Ya kalau dari saya sih, menurut saya perawat mampu sih menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau dari anak UPH kan udah terkenal pinter-pinter ya, jadi 3. saya juga setuju 3. Oke, berarti kita kasih skor 3 ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penyediaan pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu ini bagaimana ya? Kira-kira apakah sedang, tinggi, atau rendah? Mengenai pihak-pihak yang terkait. Boleh dijelasin nggak, Neng, pihak-pihak terkait itu yang bagaimana ya? Oke, jadi pihak yang terkait itu misalkan kita kan ada masalah ISPA ini. Kira-kira di lingkungan Bapak Ibu, puskesmasnya memadai tidak untuk membantu untuk menangani seperti itu? Lingkungannya bagaimana seperti itu? Sejauh ini saya rasa rendah ya. Kalau pihak yang Tadi rendah sih. Saya rasa juga cukup rendah karena masalahnya kayak cuman batuk, pilek biasa itu kadang tidak terlalu ini sih. Begitu muncul, jadi saya rasa cukup rendah. Saya juga rendah sih melihat kinerja Posbindu di sini agak kurangnya, jadi saya 1 lah. Ya, saya juga setuju sih sama ibu-ibu yang lain, rendah 1 aja. Oke, berarti 1 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan kelima, dampaknya terhadap masyarakat jika tidak segera diselesaikan, kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu? Apakah tinggi, sedang, atau rendah? Kalau dari saya sih sedang ya, karena nggak terlalu bermasalah juga sih, dan nggak terlalu memberi efek yang besar juga sih. Saya juga sedang sih, nggak terlalu berpengaruh buat keluarga saya. Saya juga setuju sama ibu-ibu yang lain, sedang tidak terlalu berdampak sih untuk di keluarga saya. Juga setuju sih, karena bukan masalah yang serius banget, cuma batuk pilek aja. Jadi saya kasih 2 aja. Ya, saya 1 juga boleh sih sebenarnya. Tapi itu terserah dari ibu-ibu yang lain. Oke, sesuai voting yang terbanyak, 2 ya Bapak Ibu ya. Benar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Kira-kira kalau misalkan kita segera memberikan solusi terhadap masalah ini, apakah masalahnya juga akan cepat terselesaikan? Biasa aja sih. Bisa cepat, bisa enggak. Jadi ya sedang-sedang aja. Kalau menurut saya sih 1 sih, soalnya kan masalahnya cuma batuk pilek aja ya, jadi bisa diobatin sendiri sih, rendah. Menurut saya sih 2 sih, sedang-sedang aja. Saya setujunya sama Pak RT sih.
Ya, saya juga. Saya Satu. juga setuju. 2 aja sedang-sedang. Oke, berarti kita kasih skor 2 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk masalah yang kedua, ini masalah pengolahan sampah lingkungan. Kira-kira seberapa sadar Bapak Ibu akan adanya masalah ini di lingkungan Bapak Ibu sekalian? Kalau di saya sangat menyadari akan masalah ini karena berhubung tempat sampah saya itu terbuka dan di situ banyak air tergenang dan itu bisa menyebabkan masalah serta bau juga kan. Jadi skornya 3 lah. Saya juga setuju 3 sih, karena kalau di rumah saya sih tempat sampahnya sudah dikelola dengan baik ya, cuman yang tetangga kanan kiri saya itu memang agak mengganggu gitu sampahnya, jadi saya dukungnya 3 sih, Ya, ini tinggi. apalagi baunya kan itu nyebar kemana-mana gitu, sama genangan airnya itu juga mengganggu juga sih. Lalatnya itu sih. Iya, parah. Iya, saya sependapat dengan warga yang lain. 3 ya. Iya, kayaknya ini tinggi banget sih. Jadi 3 aja. Terus sama pengen ketawa-ketawa. Oke, berarti skornya 3 ya Bapak Ibu ya. Iya, Neng. Kemudian untuk masalah yang kedua, motivasi Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira bagaimana ya? Apakah tinggi, sedang, atau rendah? Kalau dari saya cukup antusias ya untuk menyelesaikan masalah ini. Soalnya ini masalah yang paling muncul kalau di sekitaran rumah saya, lingkungan saya ya. Jadi angkanya 3 lah ya. Menurut saya sih ganggu ya, jadi 3. Saya juga 3. Ya, saya juga 3 karena serius sih menurut saya masalahnya. Antusias Saya saya. sangat mengganggu. Jadi harus cepat diselesaikan. Saya juga setuju 3. Oke, baik Bapak Ibu, berarti skornya 3 ya untuk yang pertanyaan kedua. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kemampuan dari kita perawat untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu ini kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu menilainya? Tinggi, sedang? Kalau dari saya, yang saya lihat ya, setelah ada kunjungan seperti ini, saya rasa bisa diselesaikan. Jadi saya rasa 3, sangat tinggi. Dari saya sih juga 3 ya, karena kita percaya sih kalau teman-teman UPH sama perawat itu bisa kasih solusi buat masalah ini. Setuju, saya setuju 3. Seperti pendapat saya sebelumnya, saya yakin dan percaya sama perawat. Mereka lakukan yang terbaik ya, 3 ya. Saya sama seperti ibu-ibu yang lain sih, jadi 3. Oke, baik Bapak Ibu, berarti skornya 3. Kemudian untuk yang keempat, ketersediaan pihak yang terkait untuk penyelesaian masalah ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya rasa sudah ini ya, ada pihak-pihak tertentu yang sudah diutus untuk melihat lingkungan, jadi saya rasa udah ada, jadi 3 ya. Seperti Bapak RT dan lain-lainnya sudah. Saya rasa masalah ini dapat diselesaikan jadi 3. Saya rasa karena di pertemuan ini kita semua setuju ini masalah yang penting, jadi saya yakin sih kalau kita semua bisa mengatasinya, jadi 3 lah. Ya, 3. Oke, berarti 3 Bapak Ibu. Kemudian untuk masalah yang pertanyaan yang kelima, yaitu dampaknya menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana jika tidak diselesaikan? Kalau menurut saya sih kan ini mengganggu sekali, jadi sangat berdampak. Kalau buat saya sih 3 ya. Saya juga setuju sih sama Ibu Yesi, karena ya dampaknya itu sih kayak baunya, terus genangan air, terus banyak alat-alat itu juga sih, jadi kayak mengganggu banget. Jadi 3 saya kasih. Kalau menurut saya, berhubung beberapa warga yang sudah memiliki tempat sampah yang tertutup dan sebagiannya, walaupun sebagian besar masih tempat sampah terbuka, jadi saya sedang-sedang aja sih. Saya juga Saya sependapat dengan suami.
Oke, berarti 3 ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan ke-6, kalau misalkan kita segera memberikan solusi untuk masalah ini, apakah akan cepat selesai juga Bapak Ibu? Bisa cepat selesai, bisa juga enggak ya, tergantung. Jadi ya sedang-sedang aja dua ya. Menurut saya sih masalahnya bukan di solusinya ya, cuman dari warganya, dari respon kita. Jadi menurut saya antara 2 atau 3 lah. Iya sih, saya juga setuju. Tergantung dari kerjasama kita para warga sih. Betul, saya juga setuju dengan ibu-ibu yang lain. Jadi 2, berarti sedang ya? Oke. Baik, kita lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu masalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Untuk kesadaran Bapak Ibu terhadap masalah ini kira-kira ada di skor berapa ya, Bapak Ibu? Boleh dijelaskan dulu nggak perilaku beresiko itu maksudnya gimana? Nah, jadi kan kayak yang kita tahu kan, tadi saya sudah jelaskan di hasil pengumpulan data kami, kalau sebagian besar warga di tempat Bapak Ibu ini kan mengidap atau menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira bagaimana nih perilaku tersebut? Itu kan maksudnya beresiko ya, sedangkan mungkin kesadarannya belum terlalu tinggi buat Bapak Ibu di sini. Menurut saya 1 sih rendah, karena banyak yang darah tinggi dan banyak yang warga kurang sadar akan masalah ini. Iya benar kata Pak R. Menurut saya juga 1 karena mungkin sebenarnya yang mengidap darah tinggi itu lebih dari itu, cuman memang nggak pernah cek aja, jadi nggak punya kesadaran gitu sih. Ya. 1 menurut saya 1. Saya juga 1 sih, karena rendah banget kesadarannya. Itu pun juga kalau semisal nggak cek tekanan darah tinggi kan nggak bakal tahu gitu loh kalau punya darah tinggi. saya setuju dengan ibu-ibu yang lain, jadi cukup rendah ya, soalnya kalau kita sakit baru dicek tekanan darah, baru ketahuan. Jadi cukup rendah sih. Oke, baik. Berarti skornya 1 ya, Bapak Ibu ya. Setuju. Oke, kemudian untuk motivasi atau ini keinginan dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira skor berapa? Menurut saya itu ya sedang-sedang aja sih isinya. Karena itu juga tergantung dari individu yang mengalami tekanan darah tinggi itu kan. Tergantung kesadaran juga Ya. sih. Saya sih 1 ya. Ibu Yobi 2. Saya biasa aja jadi 2 ya. Iya, saya juga setuju. Saya kayaknya sedang-sedang aja, soalnya yang pasti yang untuk menyelesaikan masalah ini pasti mereka yang mengalami tekanan darah tinggi sih. Saya juga 2 sih. Oke, berarti 2 ya Bapak Ibu. Kemudian kemampuan perawat dalam menyelesaikan masalah ini kira-kira mau dikasih skor berapa Bapak Ibu? Kalau dari saya sih 2, karena ya sebenarnya percaya sih sama perawat gitu kan, sama tenaga kesehatan, tapi ya kembali lagi gitu, kembali ke individunya. Kalau dari individunya udah nggak patuh terus nggak ada niat, jadi ya kayak ya nggak ada efek apa-apa gitu. Jadi ya 2 sih menurut saya. Saya setuju dengan Ibu Yobi dan Febe, jadi sedang aja. Kalau saya seperti pendapat saya sebelumnya, saya sangat percaya sama perawat, jadi ya. Oke, berdasarkan terbanyak berarti skornya 2 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk ketersediaan pihak terkait terhadap penyelesaian masalah ini gimana nih Bapak Ibu? Ada di skor berapa ya? Saya rasa masih cukup rendah ya, soalnya kalau untuk mengetahui kalau kita darah tinggi itu kan harus dilakukan cek ya, cek untuk tahu kita tuh darah tinggi. Nah itu kayaknya masih kurang deh, jadi saya rasa masih rendah 1 aja. Benar, saya sependapat dengan itu kami. Kalau menurut saya sih ini sedang-sedang aja ya, jadi 2. Saya 1 sih, soalnya dari melihat kinerja yang tadi saya bilang itu dari posyandu ataupun puskesmas di sini juga kurang menganjurkan kita untuk memantau tekanan darah gitu. Jadi 1 sih. 1 aja. Saya setuju dengan Ibu Febe.
Oke, karena banyak ini yang pilih rendah, berarti kita kasih skornya 1 ya. Kemudian untuk dampaknya terhadap masyarakat nih Bapak Ibu, kalau tidak selesaikan kira-kira apakah berdampak besar begitu? Kalau dari saya ini cukup berdampak, cuman tidak terlalu ini sih bagi yang nggak mengalami darah tinggi, jadi saya rasa sedang-sedang aja 2. Kalau saya mungkin berdampak aja ya. Kalau saya biasa aja ya. Menurut saya juga biasa aja, Ya? walaupun kadang di sini juga, kita juga kalau walaupun tahu ada yang punya darah tinggi, tapi tetap aja makan yang asin, tapi mungkin karena belum terkena dampak yang sangat besar, jadi masih tetap aja begitu perilakunya, jadi sedang aja lah 2. Kalau menurut saya sih kalau ini berlanjut akan jadi dampak yang besar. Kalau buat saya sih 3 sih. Oke, karena sebagian besar menjawab 2, jadi kita kasih skornya 2 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan ke-6, kalau misalkan kita segera memberikan solusi untuk masalah ini, kira-kira akan cepat selesai juga nggak nih masalahnya Bapak Ibu? Kalau menurut saya sih Bisa juga, bisa. nggak bisa cepat selesai juga ya, karena kan ya kembali lagi itu ke individunya, mereka mau nggak patuh untuk rutin kontrolnya, terus rutin minum obat juga. Tadi kan juga datanya tuh dibilang ada yang banyak kan ya yang nggak minum obatnya tuh rutin, jadi ya itu sih, jadi saya kasih nilai 2 aja. Saya juga setuju, tergantung kepatuhan, jadi sedang aja 2. Saya sih 1 ya, pesimis saya. Saya sih 1 aja sih. Kalau saya sih 2 sedang-sedang aja. Oke, karena banyak yang memilih sedang-sedang aja, berarti kita kasih skor 2 ya Bapak Ibu. Ya. Oke, selanjutnya kita akan hitung. Ini untuk yang pertama, masalah yang pertama ini ditotalkan jumlahnya ada 12 ya. Kemudian untuk masalah yang kedua itu ada 17 skornya. Kemudian untuk masalah yang ketiga, skornya ini 10. Ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan ya hasilnya ya Bapak Ibu untuk masalah prioritas di lingkungan Bapak Ibu di sini. Jadi dapat disimpulkan untuk yang pertama itu masalah prioritasnya adalah masalah pengolahan sampah lingkungan. Kemudian yang kedua itu masalah resiko penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Dan yang ketiga itu masalah perilaku kesehatan yang cenderung beresiko. Oke, setelah kita menentukan ketiga masalah prioritas di lingkungan Bapak Ibu ini, di sini saya juga akan menyampaikan kalau kami akan mengadakan penyuluhan ya untuk menangani masalah yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu ini. Kalau begitu kita langsung saja buat kontrak waktu, kira-kira kapan ya Bapak Ibu semua bisa mengikuti penyuluhan yang akan kami berikan? Kalau menurut saya sih Jumat atau Sabtu aja sih, Neng. Kalau dari saya hari Jumat aja, Neng, soalnya saya libur di situ, libur. Jadi bisa lah ikut. Saya sih Jumat aja ya, Neng. Soalnya kalau weekend itu biasa ada acara sendiri sih sama keluarga. Saya juga setujunya Jumat sih. Lebih baik tapi kalau Jumat pagi ya, sebelum sholat Jumat. Nah, itu juga boleh sih. Saya sih bisa sih hari Jumat. Jadi hari Jumat aja, Neng. Saya juga Jumat, Neng. Soalnya Sabtu mau pergi sama suami. Jadi kita semua setuju ya, warga RT 09 hari Jumat sebelum sholat Jumat bagaimana? Ya, setuju, Setuju, Pak RT. Setuju, Pak. Oke, baik, berarti sesuai dengan kesepakatan bersama ya Bapak Ibu sekalian dan kesepakatan bersama LT juga, jadinya kita akan berkumpul lagi untuk mengadakan penyuluhan kesehatan ini pada hari Jumat tanggal 6 Mei ya Bapak Ibu sekalian.
Oke. Untuk waktunya tadi belum sholat Jumat ya, Bapak Ibu sekalian ya? Iya, Neng. Ya pagi aja Neng, biar nggak sibuk. Oke, baik kalau begitu untuk pembahasan mengenai masalah prioritas di lingkungan Bapak Ibu sekalian di RT 09 Kelurahan Bindung ini sudah selesai ya dan sudah kita tentukan. Kemudian untuk tindak lanjutnya sebagai penanganan dari kami, itu kami akan mengadakan penyuluhan sesuai kesepakatan pada hari Jumat tanggal 6 Mei ya Bapak Ibu sekalian sebelum sholat Jumat. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada rekan saya, Talita selaku moderator. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih. Iya Neng. baik, terima kasih untuk Nopel yang sudah menyampaikan materi dan juga memimpin jalannya scoring. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa warga RT 9 sudah menentukan masalah prioritas yang akan kita selesaikan bersama-sama, yaitu masalah mengenai pengelolaan sampah di lingkungan. Dengan skornya itu 17 ya Bapak Ibu semua ya. Kemudian seperti yang sudah tadi juga kita lakukan kesepakatan, kita akan melakukan pertemuan lagi nanti di tanggal 6 Mei, itu pada hari Jumat, untuk waktunya sebelum sholat Jumat, di mana kita akan mengadakan penyuluhan kesehatan untuk membantu Bapak Ibu warga RT 9 dalam menyelesaikan masalah mengenai pengelolaan sampah. Demikianlah rangkaian acara scoring masalah komunitas yang kita lakukan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada warga, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari RT 9, khususnya juga untuk Bapak RT yang sudah menyempatkan waktunya, Pak, untuk kegiatan kami ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Jumat. Mohon maaf juga jika dalam persiapannya hingga acara yang berlangsung ini terdapat salah kata. Sebelum kita menyelesaikan acara ini, kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Rugas, boleh bantu untuk ini, untuk foto. Foto bersama ini kita lakukan untuk sebagai dokumentasi dalam acara scoring ini. Rugas lagi ini nggak bagus sinyalnya atau bagaimana Rugas? Baik, saya saja, Saudari Talita yang akan mengambil gambar kita. Semua boleh siap-siap di posisinya. Baik. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas ya Bapak Ibu. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih. Kalau begitu saya sebagai moderator pamit untuk undur diri Bapak Ibu semua. Sampai jumpa nanti hari Jumat ya. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih ya. Neng, makasih ya adik-adik. Sehat-sehat. Terima kasih Bapak Ibu.